Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Ya, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan hal yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya Yesus, ya Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya.
Layakkan kami untuk kami dapat menerima firman-Mu. Kami tahu Roh Kudus bekerja di tengah kami. Lawatan Allah dinyatakan bagi setiap kami, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan kepada kami mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami hati untuk mengasihi Engkau Tuhan, supaya setiap firman Allah yang disampaikan semua mendatangkan sukacita dan berkat bagi kami. Kami nyatakan biarlah Tuhan yang beracara bagi kami. Pakailah hamba-Mu untuk menerjemahkan firman-Mu supaya sampai kepada setiap kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Dipersilakan duduk. Bapak Novianto Juan di bawah. Ada ya? Oke. Bisa dibawa masuk Pak. Ya. Kita akan lakukan penyerahan anak pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih jauh lagi. Keluarga Bapak Novianto dengan Ibu Kristiana menyerahkan anak Juan Ezekiel Aaron Nobel kepada Tuhan. Saya ingin sedikit sampaikan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak layak masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Di zaman sekarang, perhatian orang tua terhadap anak-anak itu sudah cukup baik. Orang tua masa ini mengupayakan pendidikan secara maksimal yang terbaik kepada anak-anaknya. Diberikan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, tidak asal kenyang. Pada waktu kelaparan, saya ingat sekitar tahun 90-an di tempat kami, kebanyakan mitra migrasi itu makannya gadung. Tahu gadung ya? Gadung. Kalau di hutan itu dia merambat, ada durinya. Itu daunnya seperti daun bentuk love itu, tapi kalau itu dimakan tidak bisa mengolah, orang mabuk gitu. Apa namanya di sini? Gadung ya? Ya.
Bisa mabuk, habis makan mabuk gitu. Tapi nanti kalau lapar makan lagi, mabuk lagi. Jadi mabuk itu pusing kepala, pusing. Itu sebabnya cara mengolahnya lama. Selain dikupas, kemudian dikeringkan, lalu direndam berhari-hari. Setelah direndam itu dibentuk, diolah sedemikian rupa, baru bisa dimakan. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang tidak tahan, dia akan tetap mabuk gitu. Nah, saya ingat anak-anak seperti saya waktu itu makannya gaduh. Yang penting perut ini jadi kenyang. Tetapi orang tua zaman modern tidaklah demikian. Diberikan gizi yang baik, diberikan makanan-makanan yang sehat, bukan asal kenyang. Tetapi di dalam Markus pasal 10 ini, budaya orang Yahudi berbeda. Mereka menganggap anak-anak itu tidak berarti apa-apa. Anak-anak itu tidak mendapatkan tempat yang istimewa. Anak-anak itu hanya sebagai pengganggu. Sehingga kesan yang kita baca dari ayat tadi, bahwa anak-anak itu hanya memberikan masalah bagi orang dewasa. Ketika orang tua mereka membawa anak-anak kepada Yesus, anak-anak itu hanya sekedar pengganggu bagi kebudayaan Yahudi. Itu sebabnya bagi mereka anak-anak tidak terlalu penting. Tetapi berbeda cara berpikir dan menilai, melihat. Tuhan Yesus melihat anak-anak. Justru orang-orang yang menghalang-halangi Tuhan Yesus untuk datang kepada Tuhan, itu sebenarnya sama saja mereka sedang lambat laun menyesatkan anak-anak itu. Dan orang-orang yang demikian, kata Alkitab, lebih baik lehernya diikat, kemudian dimasukkan ke dalam air dan ada batu di dalamnya. Artinya memang di hadapan anak-anak, di hadapan Tuhan Yesus, anak-anak itu dihargai. Anak-anak itu tidak disepelekan. Anak-anak itu tidak diabaikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa aliran karismatik menyerahkan anak-anak itu kepada Tuhan. Karena memang harapannya dari sedini mungkin anak-anak itu dididik, diarahkan, diajar untuk mengenal firman Allah dengan baik. Dan justru sebenarnya generasi anak-anaklah yang kemudian akan menggantikan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak menyepelekan anak-anak yang datang. Lalu selanjutnya ada indikasi begini, bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai anak-anak yang datang kepadanya. Di Iran, satu hari itu ada 3.000 jiwa bertobat menerima Tuhan Yesus. Di Indonesia, satu orang pindah kepercayaan, seluruh Indonesia gegap gempita. Tapi di Iran, di negara-negara Arab, mereka luar biasa kegerakan Tuhan. Dan orang-orang yang demikian dihargai oleh Tuhan. Anak-anak yang datang kepada Tuhan tidak dibuang, tetapi dihargai sedemikian rupa. Kenapa? Karena mereka adalah milik Allah. Mereka adalah milik kepunyaan Allah
datang kepada Tuhan atau kita sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Berikanlah kepada mereka tempat yang sesungguhnya. Tempatkanlah anak-anak sebagaimana porsinya. Tempatkanlah anak-anak sebagaimana Tuhan Yesus memandang dan menempatkannya secara istimewa. Karena Dia pun adalah milik Tuhan itu. Itu sebabnya di dalam ayat terakhir Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Peristiwa kata berkat ini adalah sama dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa tercipta. Sebelum dipersatukan, mereka diberkati. Artinya memang berkat itu sangat penting di dalam langkah perjalanan anak-anak kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, anak-anak harus diserahkan kepada Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Karena anak-anak adalah milik kepunyaan Tuhan dan Tuhan berkenan kepada mereka sehingga Tuhan memberkati. Saya mengundang Bapak Novianto dengan Ibu Kristiana maju ke depan membawa anak Juan Ezekiel Aaron Nobel ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita sekalian berdiri. Di dalam tangan pengasihan Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini, menyerahkan keluarga Bapak Novianto dengan Ibu Kristiana. Mereka adalah orang tua yang takut akan Tuhan, yang menyerahkan anak mereka kepada Tuhan sebagai bentuk kasih kepedulian mereka kepada anak-anak mereka. Pagi hari ini dengan otoritas dan kuasa Allah, hamba berdoa menyerahkan saudara Juan Ezekiel Aaron Nobel di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Juan menjadi milik kepunyaan Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Turunlah berkat-Mu atas anak kami Juan. Kemuliaan dan hormat milik Tuhan dan keluarga ini memuliakan Tuhan di dalamnya. Jadilah berkat bagi orang tua, jadilah berkat bagi Tuhan dimanapun anak ini tinggal dan berada. Kami menyerahkan rumah tangga dan anak Juan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56 sampai ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai ayat 58.
Mari kita baca bersama ayat ini 2, 3. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Paulus menegaskan di dalam ayat-ayat yang kita baca bahwa hubungan antara Allah dengan manusia itu telah dirusak dan disebabkan oleh karena dosa. Kisah kitab Kejadian pasal yang ketiga menjelaskan itu secara terinci. Kisah itu diawali oleh pernyataan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tuhan memerintahkan semua pohon dan buah di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi ada satu yang tidak boleh, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan sekali-kali kamu makan, sebab pasti akan mati. Itulah perintah yang secara tegas disampaikan Allah kepada Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa mengambil perintah, mengambil bagian itu sebagai sebuah kenyataan yang bisa ditawar. Sehingga pada akhirnya dalam cerita itu Adam mengambil buah atau Hawa itu mengambil buah, lalu memakan dan dibagikannya kepada suaminya. Mulai ketika Hawa memakan dan Adam memakan itu, dosa mulai masuk ke dalam manusia pertama. Sebenarnya bukan karena makan buah itu mereka jadi berdosa, tetapi karena melanggar perintah dari Tuhan. Sebab melanggar perintah Tuhan itu sama saja memberikan pemberontakan secara sengaja atau memberontak secara sengaja kepada Tuhan. Dan akibatnya hubungan antara Allah dengan manusia terpisah. Dibuktikan dengan apa? Ketika Allah berjalan di taman itu, Adam dan Hawa bersembunyi. Yang pertama-tama, dosa memang mengakibatkan keterpisahan, sehingga Adam dan Hawa bersembunyi. Kemudian dosa itu menyebabkan hubungan antara suami istri menjadi retak. Dibuktikan dengan apa? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika Allah tanya kepada Adam, siapa yang melakukan pelanggaran itu? Seorang perempuan yang kau berikan kepada saya. Itulah. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan Adam. Hawa menyalahkan iblis. Mulai dari sini Bapak Ibu Saudara terlihat perpecahannya. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terjadi permusuhan di antara mereka, saling menguasai, saling dominan satu dengan yang lain.
Akibatnya manusia menjadi manusia yang terkutuk di tanahnya sendiri. Di tempat di mana Allah menyediakan segala sesuatu itu, di mana mereka tidak usah bekerja tetapi menikmati makanan. Mereka tidak harus bersusah payah, semua disediakan oleh Tuhan. Tempat yang menyediakan makan itu pula dikutuk oleh Tuhan. Dan puncak terakhir bukti dari pemisahan itu karena dosa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya satu saja, bahwa dosa itu menjadi pemisah antara Allah dan manusia, antara manusia dan sesamanya, antara manusia dengan Allah. Terjadi semua pemisahan. Itu semua akibat daripada pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pemberontakan ini telah menyebabkan mereka terasa terasing dari Sang Pencipta. Merasa terasing. Bapak Ibu Saudara, kalau hubungan orang tua dan anak, kalau hubungan antara suami dan istri terpisah oleh karena dosa dan pelanggaran, meskipun dekat, meskipun tinggal satu atap, meskipun tinggal satu rumah, meskipun tinggal dalam satu komunitas, akan tetap merasa terasing. Karena menurut saya keterasingan ini adalah problem manusia yang pertama. Itu sebabnya Allah berikan Hawa kepada Adam, karena mereka sendiri dan terasing. Tetapi selanjutnya oleh karena pemberontakan, manusia menjadi terasing dengan Allah, dengan Sang Pencipta. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara, Dia adalah Pencipta yang mengetahui secara persis keadaan kita. Dan seharusnya kita sebagai ciptaan punya sebuah kedekatan yang intim. Saya pernah saksikan di tempat ini waktu saya jadi pengerja di Kota Bumi. Hubungan kekeluargaan mereka begitu dekat, sehingga kalau ooknya itu datang dari Giant Kota Bumi itu ke GPIK Karisma itu kan ada sekitar hampir 700 meter. Tidak kedengaran suara mobilnya, karena waktu itu mobil Kijang Super itu suaranya halus sekali dan terhalang oleh gedung. Tetapi mereka kontak begitu kuat. Mereka kontak begitu kuat sehingga kalau sudah ada sinyal begitu, mereka cepat-cepat mengambil buku untuk belajar. Sebab kalau tidak nanti dihajar begitu. Artinya saya mengambil satu posisi yang positif. Tidak kelihatan orangnya, tidak terdengar suaranya. Mereka punya kedekatan emosional yang tinggi. Antara Allah dengan manusia itu punya koneksi yang baik harusnya. Kita punya kedekatan emosional yang tinggi antara orang tua dan anak. Itu punya ikatan batin yang tinggi. Saya ingat Yason pada waktu lahir, saya itu di Lampung Tengah.
Mama saya ada di Lampung Utara, jauh. Tapi pada waktu mama saya melahirkan, saya sebagai anak kedua merasa, ada apa ini? Saya merasakan getaran itu. Lalu saya dapat informasi, oh adikmu lahir. Adikmu lahir. Saya merasakan kedekatan emosional gitu. Meskipun antara Lampung Tengah dan Lampung Utara itu kalau naik kendaraan sekitar, kalau sekarang lewat tol sih bisa sekitar 3 jam sampai. Kalau dulu kalau jalur itu sekitar 6 jam baru sampai, atau 7 jam paling lama baru sampai. Tetapi ada kedekatan gitu. Tetapi dosa menghilangkan itu semua. Dosa menghilangkan semua nilai-nilai itu. Sehingga yang terjadi kemudian, meskipun kita satu keluarga, tapi rasanya asing gitu. Sangat terasing. Sepertinya tidak ada hubungan, tidak ada koneksi sama sekali. Jangankan punya hubungan kasih yang baik, jangankan berbicara yang mesra, berkata-kata kasar pun tidak. Kalau saya ambil mungkin seperti itu. Kenapa? Karena terasing. Nah, dosa Bapak Ibu Saudara menyebabkan antara manusia dengan Allah, kita itu menjadi manusia yang terasing. Kalau mungkin terasing karena memang kita tidak kenal, tidak masalah. Tapi kalau semula ada kedekatan emosional yang tinggi, tetapi terputus begitu rupa, dan itu sangat menyakitkan. Itu sangat menyakitkan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika dosa masuk ke dalam dunia, dimulai dari sebuah ketidaktaatan yang disengaja oleh Adam dan Hawa. Jadi pelanggaran itu disengaja. Jadi kita harus mulai berubah Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pelanggaran yang tidak disengaja. Pelanggaran itu semua disengaja. Contoh kasus di pedalaman, negara kita kan negara hukum. Kalau pencuri itu pasti ada hukumannya. Di pedalaman, mereka tidak pernah mengerti nilai-nilai itu. Mereka tidak pernah mengenal hukum-hukum tertulis seperti ini. Bagi mereka mencuri itu biasa. Bagi mereka mencuri itu tidak dipersalahkan. Pemahaman mereka di daerah pedalaman. Tapi ketika mereka masuk kota dan tetap mungkin ada di pedalaman, karena negara kita adalah negara hukum, ketika orang yang dicuri itu tahu tentang hukum itu dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka orang yang mencuri itu pasti akan kena pasalnya, kena akibatnya dari pelanggaran itu. Maksud saya begini, tidak ada dosa tanpa sebuah kesengajaan. Jadi semua pelanggaran, semua kesalahan yang kita lakukan itu adalah sengaja. Itu adalah ada unsur kesengajaannya. Maka dikonfirmasi dalam kitab Roma, semua manusia berdosa
dan telah kehilangan kemuliaan dari Allah. Dosa itu memisahkan. Dosa itu menghancurkan hubungan. Tetapi Kristus datang untuk memulihkan hubungan yang rusak itu, sehingga kita mempunyai persekutuan yang permanen, yang hakiki dengan Tuhan. Gambar hidup kita yang selama ini rusak oleh karena pelanggaran dan kesalahan, sekarang Yesus telah memulihkan nilai gambar yang serupa dengannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, hari ini yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa memang memisahkan. Dosa memang menghancurkan hubungan kita. Tetapi Kristus memulihkan bagi kita. Lalu bagaimana kita melihat dosa ini dan sikap iman Kristen memandang? Yang pertama, dalam ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Dosa itu Bapak Ibu Saudara acap kali saya sampaikan begini nikmat, membuat kita penasaran. Kalau kita tidak melanggar, itu tangan, kaki kita, kepala kita sepertinya gatal gitu. Perumpamaan yang sederhana. Kenapa ya buah tetangga itu kok rasanya lebih manis dari buah kita? Buah tetangga itu, kemarin itu kan saya coba. Saya tahu ilmu perpisahan. Pisang di depan itu ada matang itu 2 minggu, 1 minggu yang lalu saya tahu. Ada yang matang di 2. Saya tes nih orang-orang yang hebat. Setiap orang datang bilang, Pak, ditebang pisangnya sudah matang. Iya Pak. Pak Johan datang. Saya tebangin ya, jangan. Karena kalau ditebang banyak orang gak kebagian, habis. Nanti kalau sepi, gak ada orang lewat, baru saya potong. Orang itu tahu dari mana-mana, saya tidak kenal dia. Pak, misalnya matang, ditebang aja. Tetangga sebelah sana, Pak, ditebang aja, udah matang. Saya nggak ngerti dari mana semua orang, Pak, sudah matang, ditebang. Maksud saya begini, orang itu lebih mengerti, lebih tahu gitu, orang lain ketimbang tahu diri sendiri. Harusnya Bapak Ibu Saudara, kita itu lebih mawas diri. Kita itu harus lebih mengerti siapa kita, ketimbang kita harus lebih banyak mengerti orang lain. Bukankah konsep itu juga dikecam oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang Farisi? Kesalahan sedikit di mata orang kelihatan sekali detil, tetapi kesalahan besar di depan mata tidak ketahuan. Ini kan begitu menakutkan sebenarnya. Dan saya mau katakan begini, dosa itu rasanya nikmat, menyenangkan. Tetapi Alkitab menegaskan bagaimana kita dapat bertahan di dalam situasi ini. Ayat 58, berdirilah teguh. Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan, tetap berada di dalam Injil kebenaran yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan itu.
menuju maut itu, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berdiri teguh, mudah bagi kita untuk mengikuti arus yang muncul hari-hari ini. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdiri teguh. Karena dosa di depan kita itu begitu banyak merintangi. Bapak Ibu Saudara pergi kemanapun, ketika kita keluar pintu, kata Alkitab, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Artinya memang segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita kerjakan, iblis itu berusaha begitu kuat untuk mempengaruhi kita. Di mana dosa yang memisahkan itu, satu komitmen yang harus kita bangun: berdirilah teguh di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan gampang diombang-ambingkan. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Kristus itu telah mati bagi dosa-dosa kita. Siapa yang dapat menyelesaikan hutang dosa kita ini selain Yesus Kristus Tuhan? Tidak ada. Bapak Ibu mau berkorban sekian banyak pun, dari kambing, dari sapi, dari kerbau, binatang-binatang itu semua, tidak ada pernah menyelesaikan masalah dosa. Yang dapat menyelesaikan itu adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan itu sempurna hukumnya. Maka jangan pernah bergeser, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Berdirilah teguh. Tetap berdiri sebagaimana Anda berdiri pada posisimu. Jangan goyah. Saya pernah mendengar ledekan, anak-anak yang badannya kurus tinggi gitu, suruh waspada kalau ada angin kencang. Sebab kalau ada angin kencang, kuda-kudanya tidak kuat, itu bisa goyah. Tapi ada juga orang kurus, mau ada angin, ada badai, dia tetap kuat. Kenapa? Karena dibangun di atas dasar yang kuat. Siapa itu batu karang? Yesus Kristus. Kita harus berdiri teguh di dalam hal itu. Yang kedua, anjuran firman Allah, jangan goyah. Tetap berpengharapanlah kepada Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak goncangan yang terjadi. Kemarin, ya saya pikir dia orang kaya, orang berduit, punya usaha money changer, punya ruko di mana-mana disewakan, punya tanah, punya invest rumah, punya apartemen di Singapura, punya banyak rumah di sana. Dia katakan hati-hati, waspada. Tapi semua katakan begini, janganlah pengharapan kita kepada Kristus goyah ketika melihat situasi dan keadaan yang terjadi. Iman kita tidak boleh bergeser sedikit pun. Tetap perkokoh, jangan goyah, berdirilah teguh. Jangan sedikit pun pengharapan kita goyah. Kita punya pengharapan yang besar, punya pengharapan yang istimewa, di mana Yesus satu-satunya yang memberi harapan kepastian kepada kita.
Bukan berarti kalau pengharapan Kristus itu pasti kita tidak bisa mengalami situasi di dunia ini. Tapi mungkin saja kita bisa terseret, kita bisa terkena dampak, tetapi kita tidak akan pernah goyah pengharapan kita kepada Kristus. Kita tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan itu tidak semata-mata hanya melayani. Lebih pentingnya adalah kepada persekutuan dengan Tuhan. Sebab indikasinya ada orang yang melayani, tapi itu bukan sebuah persekutuan. Seharusnya semua aktivitas, semua kegiatan gerejawi kita adalah persekutuan. Baik kami yang ada di mimbar, Bapak Ibu Saudara yang mendengar sebagai jemaat, ada persekutuan dengan Tuhan. Maka saya selalu merindukan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita mengalami pertemuan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu. Saya merindukan ini ketika kita bernyanyi, ketika kita bertepuk tangan, ketika kita berdoa, kita merasakan kehadiran Allah, kita menikmati jamaah Tuhan, kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara, sekitar 5 atau 6 tahun lalu ada ibadah di tempat ini. Ada Bapak Pendeta Nelson Titi, itu dari Kalimantan. Ketika dia menyampaikan firman Allah secara teologi, ilmu Alkitab, tidak ada sangkut pautnya apa yang dia sampaikan dengan ayat yang dibaca. Tapi saya duduk di sini, saya merasakan jamahan Tuhan. Saya merasakan lawatan Allah sehingga saya sempat meneteskan air mata. Kata-katanya tidak tertata dengan rapi. Bahasanya tidak baik acak-acakan. Tetapi bukan itu yang menentukan persekutuan dengan Tuhan. Maksud saya adalah semua aktivitas kegiatan kita adalah persekutuan dengan Tuhan itu menjadi penting. Senantiasalah rajin beribadah kepada Tuhan. Untuk apa? Bukan hanya untuk setor, menunjukkan kepada tetangga, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, saya rindu mengalami terus Tuhan, supaya saya dipenuhkan, dialirkan air-air hidup yang mensejahterakan hidup saya di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Harusnya itu menjadi motif utama kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya saya tidak henti-henti menyampaikan dari tempat ini. Di rumah adakan sebuah doa. Saya sudah berusaha membuat renungan setiap pagi. Mohon maaf, saya telat kemarin. 2 hari saya tidak buat. Tapi mulai Senin saya akan aktif lagi. Saya sampaikan terus renungan. Untuk apa? Agar kita terus terkonek, punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dosa memang memisahkan kita dengan Allah, dengan sesama dan dengan Allah. Tetapi Kristus yang mempersatukan kita kembali. Itu sebabnya berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita sekalian, mari bersama kita berdiri.
Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kita menaikkan pujian kepada Dia. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau ubah hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku dengan darah-Mu darah Yesus yang menyucikan, yang menguduskan,